Sekarang 2024, 2025 Nah. cari kerja susah. Tahu dulu juga sama aja, ya, susah, ternyata sulit. Anak muda coy, masih nyati diri, masih kosong nih. Ngapain beli buku? Mendingan beli rokok gitu. Iya. Jadi sebuah buku dan lu bisa nikmati cuma sejam, 2 jam, 3 jam. Jadi menunda kesenangan untuk kesenangan yang lebih lama. Lu jangan pernah di rumah aja main game. Tapi orang konsisten Oke. itu lebih menang dibanding yang knowledge ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di samping saya udah nggak asing lagi sih ya kalau memang ngikutin podcast ini ya. Dan di samping saya udah ada Bang Zul. Iya, halo. Bang Zul. Assalamualaikum. Susah Sehat, banget. Tak? Iya, biasa lagi nyari Dragon Ball. Sibuk dunia biasa. Ini kalau nggak salah Milen Brand ini udah ada 60 lebih video. Oh iya. Dan banyak Bang Zul ya? itu dari video pertama tuh Bang Zul yang nge-hostin sampai berapa video dulu ya? Berapa ya? Lupa ya, mungkin 7 10 7 10 ya, 7 10 segitu video lah. tuh teman-teman. Sekarang kenapa nggak ini lagi? Ada kegiatan apa sih? Ya kegiatan sibuk lah. Pertama mencari kitab suci Gitu, ke Kulon, cari Dragon Ball juga, kayak gitu sih. Nah, biasalah kita kan udah Oke. berkeluarga ya. Udah berkeluarga ya gitu. sekarang ya. Jadi harus. Jadi sekarang Lebih kegiatan ekstra. sekarang berniaga ya, setahu saya. Sekarang kalau kegiatan sekarang lagi berwirausaha lah. Berwirausaha. Kita Oke, masih jualan. kecil-kecil. Di mana? Di Bogor. Di Bogor. Di Bogor. Oke, di mana lokasinya? Di Ciomas. Di Cioma. Gerainya ada berapa? 50 cabang ya di kota di Bogor ya? Amin. Belum, baru. Belum ya. Ya, masih. Oh ya ada. Oke. Kita masih merintis kan ya. Oke, iya. Bang Zul. Ya. Dulu waktu masa muda nih, waktu Jak Waringkas. Oh, muda, oke. Gelora yang ketika diajak main tuh nggak usah mikir, langsung aja main gitu kan. Happy lah. Sekarang zaman udah happy. berkeluarga, mungkin mikir-mikir dari ketika diajak teman-teman. Cerita flashback nih ya, Flashback, waktu muda. Nah dulu waktu zaman itu ada nggak mimpi apa? Terus ketika menemukan jati diri tuh mau ke arah mana? Seperti apa? Boleh diceritain nggak? Boleh. Jadi ceritanya begini pemirsa. Ya udah kayak kismis ya. Cerita misteri. Tahu kan? Iya. Jadi waktu sebenarnya waktu SMA tuh biasa kita happy ya. Belum punya keinginan untuk apa gitu ya. Namanya masih SMA itu kan labil ya. Tapi lulus dari SMA itu baru tuh kita mau kemana? Bener ya kan? Apakah lanjut kuliah? Biasanya nih anak-anak muda kan? Atau lanjut kerja aja? Atau nikah mungkin? Ada juga yang nikah. Opsinya kan seperti itu. Nah, gua waktu lulus sekolah itu SMA, gua nggak lanjut kuliah. Oke. Teman-teman pada lanjut kuliah. Gua harus kerja waktu itu. Gua berpikirnya gitu. Karena apa? Gua harus cari duit nih. Tapi ternyata cari kerja nggak semudah itu, bro. Bener nggak? Sampai sekarang juga sama. Ya kan, cari kerja ekstrim. Kita harus berkompetisi sama ratusan orang segala macem. Sekalinya ada lowongan juga belum tentu diterima ya kan, dan lain sebagainya. Tapi gua waktu itu berjuang tuh, biasalah cari kerja. Dan alhamdulillah nggak dapet. Jadi nih nggak dapet nih teman-teman yang untuk sekarang 2024 2025 cari kerja susah. Tahu dulu juga sama aja, susah, sulit. Cuman dulu tuh jujur waktu zaman sekolah gue jarang baca buku. Gue nggak terlalu suka baca buku. Tapi gue suka mata pelajaran bahasa Indonesia. Gue suka mengarang. Gue sangat suka mengarang. Kalau disuruh bikin puisi itu gue suka. Buka ini kan? Jasa. Gue sampai sekarang buka jasa jualan bikin puisi, bro. Kalau mau bikin puisi boleh ke Bang Zul. Terus suka pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, olahraga dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi lebih ke yang menghitung itu agak kurang waktu SMA. Gue nggak tahu. Tapi sekarang sih gue agak tahu ya. Mungkin karena otak kanan gue lebih aktif waktu itu, lebih menonjol dibanding otak kiri. Mungkin teman-teman nanti tuh bisa cari info tuh tentang otak kanan otak kiri kita ya. Kenapa yang ranking 1 tuh kebanyakan cewek ya?
Masuk top 10 ranking tuh cewek kenapa? Karena cewek itu bla 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 bla, lewat kirinya lebih cepat berkembang dan sebagainya. Sedangkan yang kanan itu lebih ke apa sih gitu kan? Kayak gitu. Kayak imajinasi ya. Atraktif apa segala macam. Lanjut. Ya mungkin itu. Itu korelasinya ke dunia kerjaan apa itu ke bahasa Indonesia seperti itu? Enggak. Jadi lulus sekolah itu tak. Di rumah itu gue kakak gue beli buku ternyata. Kakak gue. Bukunya itu namanya Marketing Revolution. Marketing Revolution. Marketing Revolution, dan itu tebal, lumayan mahal buku itu waktu itu. Dan pada saat itu juga tahun 2008-2009 itu dunia marketing atau bisnis itu belum terlalu aware sama anak muda. Bener dong. Umur 19 ada sebuah buku di rumah gua baca buku itu. Nah, itulah titik awal gua yang benar-benar merubah mindset gua ke depannya dari buku. Dari buku itu. Dari buku itu. Jadi dari buku itu banyak poin-poin positif yang benar-benar bisa merubah gua ke depannya. Baik dari aspek kehidupan secara sosial maupun dunia kerja. Dari baca buku itu, gua baca kan. Jadi marketing itu bla 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 bla, ternyata oh seperti ini ya. Dan di situ juga di buku itu juga dibahas tokoh-tokoh sukses di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi menggairahkan diri sendiri ya. Anak muda coy, masih nyati diri, masih kosong nih. Tiba-tiba dapatnya. Itu pada saat nyari kerja, apa memang belum nyari kerja tuh baca buku itu? Lagi nyari kerja, sambil main-main. Disitulah itu banyak merubah mindset dan personality gua tak. Jadi membaca buku ya. Membaca buku dan di situ juga ditulis. Jadi buku itu adalah jendela dunia. Buku jendela dunia. Dan gue berimajinasi dari kalimat itu. Dunia ini gede, luas, kita nggak bisa kemana-mana. Maksudnya nggak mungkin kita ke Amerika. Biaya ke luar negeri, ke Arab, ke Mesir. Tapi lewat buku kita bisa tahu gitu. Traveling ya. Makanya disebut buku itu jendela dunia. Dunia ada jendelanya bro. Kalau lu punya rumah, lu kalau pengen lihat sekitar, lu buka jendela dong, ya kan? Jadi lu tahu sekitar. Nah dunia juga sama, punya jendelanya. Nah jendelanya itu adalah buku. Jadi lu bisa tahu dunia lewat buku. Dan buku itu merubah mindset. Merubah mindset. Boleh nakal apa, tapi kadang kita harus tetap punya basic fundamental diri kita itu biar ya enggak amat lah gitu bro. Mindset pertama yang Bang Zul rasakan. Ini nih, apa itu? Dari buku itu sangat merubah gua tak. Berisi. Jadi banyak. Salah satunya adalah ada beberapa kata-kata yang jadi kita tuh kalau bisa jangan jadi orang yang beralasan, ngerti nggak lu? Jangan beralasan. Jadi misalnya gini tak, lu nggak bisa kuliah. Teman-teman lu bisa kuliah, misalnya nih ya. Terus teman-teman lu sukses lah, lu nggak sukses. Terus lu bilang karena dia kan kuliah gitu ya. Gua nggak kuliah. Itu namanya. Jadi gua nggak sukses gitu excuse ya namanya ya. Bener nggak sih? Beralasan ya. Beralasan. Jadi maksudnya lu jangan kayak gitu. Kedua adalah dari buku itu juga tuh. Jadi walaupun marketing revolution, tapi dia ada pembentukan personality-nya untuk membentuk diri dan merubah mindset kita untuk jadi orang yang positif gitu. Dari buku itu cuma satu buku itu, tapi bobotnya lumayan juga gitu waktu itu. Dan itu nyerap banget ke gua gitu. Jangan beralasan. Jangan melakukan pembenaran. Ngerti nggak lu? Pembenaran, Pembenaran. Ketika ada masalah datang ke kita, ya jangan excuse nyalahin orang lain. Padahal banyak juga orang sukses yang nggak kuliah tapi sukses gitu kan. Nggak, bukan dari orang kaya tapi bisa juga sukses gitu lah. Yang penting kan kegigihan. Itu. Betul. Kayak gitu sih, sama selalu positive thinking juga kayak gitu tuh. Dan semuanya pasti kerja keras, konsisten kayak gitu. Hal-hal seperti itu ya. Sama knowledge. Dulu aja gue nggak suka baca karena tadi gue bilang ternyata buku itu gokil ya. Banyak ilmu yang bisa gue dapat. Bahkan kalau bukunya bagus, misalnya bercerita tentang sebuah orang tokoh, misalnya pengusaha atau mungkin tokoh agama. Masa lalu, raja. Itu ketika kita baca, lu bisa masuk juga seolah-olah lu ada di situ. Itu buku yang bagus dan banyak
pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita aplikasiin di sekarang di kehidupan kita. Entah itu di bisnis atau di keluarga. Jadi bahkan dulu punten nih tak, gua itu jadi sering beli buku tak. Dulu gua ke Indomaret, dulu di Indomaret. Emang ada dulu di Indomaret buku? Oh iya, sekarang udah nggak ada ya? Dulu itu di Indomaret ada El Sinta. Sekarang udah nggak ada ya. Majalah El Sinta, gua beli. Ide bisnis. Beli. Ada majalah ide bisnis. Gua suka ke Gramedia, beli buku, entah itu buku agama. Dan orang nggak ada yang tahu tuh. Karena gue malu karena circle gue kan pada saat itu anak muda dong. Ngapain beli buku? Mendingan beli rokok gitu. Iya. Tapi di satu sisi kita kalau karena agak bandel, ya bandel aja nggak apa-apa. Tapi kita punya kehidupan lain selain itu gitu untuk pengembangan diri. Tapi poinnya sih sebenarnya buat anak-anak muda belasan tahun apalagi rajin baca buku, serius itu. Rajin baca buku teman-teman. Jadi buku itu lu nggak harus mengalami pengalaman-pengalaman orang yang puluhan tahun, bisa lu rangkum jadi sebuah buku dan lu bisa nikmati cuma sejam, 2 jam, 3 jam. Dan itu sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat, memudahkan lu dalam berkehidupan yang sangat crazy ini gitu. Itu sih poinnya yang itu. Berarti jati diri itu terbentuk ke arah entertain berarti ya. Iya. Entrepreneur ya, ke entrepreneur ya, teman-teman nih Bang tuh ke entrepreneur ya, entrepreneur. Sampai sekarang terus dikejar ya? Terus dikejar. Oke. Sampai sekarang. Kadang-kadang gini, Bang Zul, dulu susah cari kerja, sekarang pun sama. Sekarang sama aja kalau cerita-cerita anak muda. Tadi kan ada satu poin, jangan menyalahkan, jangan mengeluh kan? Mengeluh, menyalahkan. Apa saran-saran buat teman-teman yang ngalamin itu? Buat generasi muda ya, misalnya ini bukannya menggurui ya, cuma kita sharing aja ya enggak. Sebenarnya ada kuncinya kalau lu mau diterima kerja. Gimana? Jadi kuncinya tuh kita menguasai ilmu ke-HRD-an. Kayak gimana tuh? Misalnya gini, dan ini gue pakai. Ini gue sedikit cerita ya. Gue itu kerja itu hampir, kalau dihitung hampir 15 perusahaan lebih tak. Iya, karena 15 perusahaan. Aduh. Karena gini tak, ritme gua dulu ya waktu bujang ya, kerja, kumpulin duit, usaha, resign, buka usaha. Kerja, nyari duit, resign mati, enggak sih. Usaha, gagal, gua kerja lagi. Oh gitu. Karena gua nggak punya privilege. Iya. Harus orang tua gua biasa aja, bukan anak pengusaha atau pejabat. Ya. Jadi buat usaha butuh modal, ya itu tadi kerja kayak gitu. Dan gue itu ngambil dari buku juga, jadi menunda kesenangan untuk kesenangan yang lebih lama. Menunda kesenangan untuk kesenangan yang lebih lama. Padahal pada saat itu kalau gue resign, gue punya duit belasan juta, gue bisa aja beli motor bagus, bopingan, dan lain sebagainya. Puterin lagi buat usaha. Gue puterin lagi buat usaha, dan ternyata gagal, bangkrut. Kerja lagi ekstrim. Oke. Paling yang mau gua share adalah yang lagi susah cari kerja dan lowongan pekerjaan juga sempit ya. Sekalinya ada itu harus dimanfaatin, tapi lo harus punya triknya banyak sebenarnya, dan ini diajarin di kampus-kampus sebenarnya. Dan gua nggak kuliah ya, gua cuma nyomot ini dari teman-teman yang kuliah. Jadi teman gua kuliah cerita ke gua tentang supaya lolos di interview. Sampai gua tulis, gua pakai dan berhasil. Itu sampai sekarang bahkan sampai masih berhasil. Apa itu? Nih, teman-teman juga penasaran. Penting nih. Pertama, kalau ada lowongan pekerjaan, lu jangan terlalu necis pakaian lu, B aja. B aja. Tapi nggak caludih juga, nggak gembel juga, ngerti nggak lu? Terus nggak usah hitam putih juga, kemeja casual aja. Apalagi sekarang udah boleh pakai sneaker kan, nggak usah pantofel, lepis gitu. Jadi jangan terlalu pakai dasi, nggak usah, biasa aja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika mau masuk ke ruang HRD, kan nanti dipanggil kan, John Rihan gitu, Ijul tampan gitu kan. Terus kita masuk. Kalau bisa ketuk pintunya dulu. Kalau dia belum bilang masuk, jangan masuk.
Tapi pasti bilang. Kalau diam terus gimana tuh Bang Jo? Buka pintunya, selamat siang. Oh gitu. Selamat siang Pak, izin masuk. Oh izin masuk ya. Dan intonasi nada tetap harus main, jangan selamat siang Pak. Karena intonasi nada itu menggambarkan kita juga. Iya. Selamat siang Pak, gitu ya. Bener. Terus Ketuk. Selamat siang Pak, masuk dong. Kalau belum disuruh duduk, jangan duduk. Kalau dia diam aja, ngomong lagi kita. Izin. Pak, izin duduk. Oh izin duduk ya. Tapi biasanya sih silakan duduk, gitu iya, kan. Silakan duduk. Iya. Dan lu harus tahu nama HRD-nya kalau bisa. Nah, kalau bisa. Biasanya kan cari tahu ya HRD itu siapa. Kan lu diundang lewat WhatsApp gitu, Pon. Nanti iya. ketemu Pak Anto ya. Nanti ketemu Mbah Limbat ya. Iya. Duduk, ya udah lu harus tahu. Jadi nanti jangan panggil Bapak lagi, langsung aja panggil namanya. Pak Limbat. Selamat siang Pak Limbat. Saya John Rihan, gitu kan. Itu udah pesan gitu ya? Pertamanya udah dapet. Oke, terus? Yang kedua, lu harus tahu juga yang lu lamar tuh apa. Misalnya lowongannya kita taruh yang umum Alfamart, jadi pramuniaga atau kasir. Lu jangan ngelamar jadi supervisor. Kan gak buka lowongan supervisor anjir. Iya. Bukanya kasir. Jadi ketika ditanya lu nanti mau ngelamar di bagian apa, lu ngomongnya jangan supervisor karena lagi nggak buka. Lu ngomongnya kasir, pramuniaga. Dan jangan pernah ngomong apa aja. Oh jangan. Tabloid ya? Jangan. Oke. Iya, gaji. Nanti akan ada pertanyaan mau gaji berapa. Balik lagi, jangan pernah ngomong berapa aja. Jangan berapa aja. Terus itu apa dong? Itu pasti 100% lu nggak akan diterima, bro. Lu harus tahu perusahaan ini ngegaji di posisi yang sedang dibukanya itu berapa. Kalau perusahaannya udah PT dan bonafit, biasanya standarnya UMR. Lu ngomong aja UMR. Taruhlah Bogor 48, 49, Jakarta 5 juta, lu ngomong aja 5 juta atau UMK Pak, gitu. Dan itu keterima nih, Bang Zo, biasanya dengan trik-trik itu, selalu keterima? Biasanya keterima, sama ini masih banyak kan sebenarnya poin-poinnya itu, nanti, oh iya ditanya, pasti akan ada questionnaire di kertas atau ditanya langsung, pernah sakit keras gak? Hah? Emang iya? Lu walaupun lu pernah sakit keras misalnya, jangan kaki, pernah bilang. Jangan pernah bilang. Kecuali lu punya emang epilepsi gitu ya. Itu kan karena nanti kayak gini. Maksudnya sakit keras yang kalau hanya sekedar saya pernah Pak kaki saya patah waktu main bola ankle. Gitu udah nggak usah dibilangin. Nggak usah, bilang aja sehat. Bilang nggak pernah. Atau lu bilang ada sih Pak saya asma. Jangan. Atau saya suka migrain. Jangan. Kalau lu mau diterima kerja bilang aja enggak. Sehat saya Pak, alhamdulillah. Ada mah, wah sering kamu enggak Pak, saya mencret-mencret enggak. Karena gini HRD itu, ketika lu ngomong ada pernah sakit keras, HRD akan berpikir ketika lu nerima lu, nanti sakit lu kambuh dan itu mempengaruhi perusahaan dia karena lu akan izin segala macam. Mendingan bilang nggak usah gitu. Selama sakit lu ini emang sakit umum gitu. Sakit umum ya. Kalau sakit keras mah nggak mungkin juga buat kerja. Juga kan lu kerja gitu. Misalnya saya sakit gangguan jiwa gitu kan enggak juga. Kalau ditanya sakit bilang sehat gitu. Ditanya gaji ngomong aja UMR atau memang lu udah tahu gajinya misalnya 2 juta ya lu ngomong aja langsung 2 juta Pak gitu. Udah gitu ada lagi pertanyaan Tak. Kalau misalnya kamu diterima di sini, fasilitas apa yang akan kamu inginkan? Jangan ngomong, nggak usah ngomong kayak insentif tiap bulan. Nggak usah. Apa jawabannya? Uang makan, nggak usah. Tapi ini emang ada beberapa perusahaan yang memang ngasih itu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan umum yang memang standar lulusan SMA atau D3 segala macam, lu nggak usah ngomong uang makan Pak, uang bensin, uang pulsa, nggak usah. Terus apa jawabnya? Nggak usah. Lu ngomong aja BPJS aja Pak ke teman kerja. Karena memang itu termasuk. Itu memang setiap perusahaan pasti kasih ada. Di PT itu. BPJS. Karena kalau lu terlalu banyak minta juga agak miss juga HRD. Kinerja belum kelihatan banyak mintanya ya. Padahal lu udah tahu juga di sini kasih uang makan gitu. Kan lu info juga nanya-nanya gitu. Kemudian nyari amannya adalah ya itu tadi paling saya minta asuransi kesehatan aja Pak lewat BPJS ketenaga kerjaan Pak seperti itu. Dan itu tetap pakai intonasi yang baik juga kayak gitu. Dan ada lagi pasti ditanya kegiatan kamu sekarang apa?
Itu selalu ditanyain. Pasti. Lu jangan pernah di rumah aja, Pak, main game. Terus apa? Yang bagusnya apa tuh? Jawabnya. Atau biasanya nih anak-anak muda nih generasi milenial atau Gen Z jawabnya di rumah aja, Pak. Atau ya gitu aja, gitu Pak, nggak ngapa-ngapain. Ih, udah itu mah gagal. Tetot gitu ya. Iya. Terus apa yang bagus? Kalau misalnya ditanya kegiatan sekarang ngapain, jangan jawab lo nggak ngapa-ngapain atau ya di rumah aja, jangan. Kalau bisa, walaupun lu lagi nganggur, misalnya nyokap lu ternyata jualan, lu bilang aja bantu mama jualan di rumah. Di situ HRD tuh pengen tahu lu tuh seperti apa. Kalau misalnya lu jawab bantu mama di rumah jualan, saya yang motongin sayuran apa, itu nilai plus dan insya Allah presentasi lu diterima juga tinggi. Yang pokoknya jangan pernah bilang lu nggak ngapa-ngapain, main game aja paling ya gitu. Jangan. Kalau bisa agak sedikit historical sedihnya dapat gitu. Ada storytellingnya ya. Ada storytellingnya tuh. Saya tuh tiap pagi tuh bantuin ibu, terus siangnya gini Pak, sorenya gini gitu. Betul. Atau lu freelance nih, saya freelance Pak. Ya. Nanti kan ditanya kenapa kalau freelance pengen kerja di sini. Jawab aja. Karena kan freelance income-nya nggak tentu Pak. Seperti itu. Saya pengen yang memang dapat gaji yang konsisten kerja di sini, sehingga dari gaji itu pun saya bisa ngasih ke orang tua sebagai balas jasa saya secara materi untuk orang tua yang sudah seperti itu. Tapi masih ada lagi tak? Satu lagi yang sering kecelek nih. Apa? Kalau disuruh ngegambar, ini emang sering. Disuruh ngegambar? Ada tak tes tertulisnya ya? Emang iya teman-teman, saya nggak tahu. Ini yang sering, yang sering interview. Mencari ruangan kerja pasti ada tes menggambar, bener. Dulu zamanan gue itu menggambar pohon, Kak. Oh iya. Tolong gambarkan sebuah pohon apa aja, udah gitu doang. Atau kalau sekarang itu suruh menggambar orang, Kak. Sekarang. Terus tolong gambar seorang, terserah siapa dan lagi ngapain gitu. Tips triknya gimana nih? Tips triknya kalau menggambar pohon, jangan gambar pohon yang nggak berbatang. Poinnya itu gini loh bro, kalau bisa lo menggambar pohon yang ada batangnya, ada akarnya, ada daunnya, ada rantingnya, ada buahnya. Lengkap. Kalau pohon mangga, bagus. Dan itu jelas, ada akarnya, ada batangnya. Jelek gak masalah. Ada daunnya, ada buahnya juga. Gak usah bagus, yang penting ada semua komponen itu ya. Betul. Dan ketika orang lihat ini tahu ini pohon mangga gitu. Kalau disuruh gambar orang, orang gimana? Jangan kayak alien gambarnya. Mata satu besar, satu kecil, jarinya nggak ada. Simetris aja gitu ya? Iya, jadi semua komponen ada. Matanya dua, hidung, bola mata ada, hidung ada, lubangnya ada, rambutnya ada walaupun lu gambarnya nggak jelas. Jarinya 5, nggak panjang-panjang, nggak tetap jempol di posisinya lebih pendek dibanding telunjuk segala macam kayak gitu. Dan lagi ngapain? Tulis juga. Dan ini siapa? Kalau lu nggambarnya nggak jelas, itu juga penilaian. Sangat besar presentasi lu nggak diterimanya kalau salah. Tapi kalau benar sangat besar juga presentasi lu diterima. Kayak gitu. Itu teman-teman. Itu masih sebagian kecil nih teman-teman. Masih banyak ya? Masih banyak sebenarnya dulu. Memang yang tadi gua bilang harus banyak baca buku. Harus ada modal lah ketika lu melamar kerja tuh, jangan polosan gitu. Karena kan yang lamar banyak kan, 200, 300, 5.000 orang. Cuma 3, 5, 10 gitu ya. Sama belajar bahasa Inggris dikit-dikit ya, serius itu ya. nilai tambah lu. Tinggal tambah vocabulary aja tiap hari walaupun lulusan SMA atau gimana. Kan kadang bahasa Inggris juga penting ya gitu. Oke, berarti kalau udah keterima kerja, kumpulin uang, resign ya Bang Zul ya, buat usaha. Enggak gitu juga. Jadi kalau mau jadi pengusaha itu, misalnya lu pengen jadi pengusaha. Pengusaha itu adalah ketika dia jadi karyawan yang baik. Oke. Pengusaha yang baik itu ya. Pengusaha yang baik itu ketika dia jadi karyawan yang baik. Karena gua pun walaupun gua sering resign, tapi ketika gua kerja di perusahaan gua jadi karyawan yang baik. Karena banyak juga human error di tempat kerja tuh. Dia udah nggak suka kerja, ngeluh terus. Tapi nggak berhenti ya. Kan jadi atau ngapain tuh kamu troublemaker, Pak. Karena kan kerja itu teamwork. Teamwork. Ketika dia males-malesan nggak pernah masuk. Kerjanya dikerjain orang lain. Nah, lu jangan jadi human error kayak gitu. Ngomong-ngomong entrepreneurship nih, Bang Zul. Apa tantangan sekarang nih? Ilmu, knowledge, atau continuitas, komitmen. Ada 2 nih. Konsisten. Gue milihnya continue tak, menurut gue. Dibandingin knowledge. Tapi bukan berarti nggak penting. Tapi orang konsisten, itu lebih menang dibanding yang knowledge, ilmu.
Kalau knowledge iya juga ya. punten Iya banyak juga. banget Orang pintar gitu ya, tahu orang pintar, pengetahuan. tapi ketika dia bisnis nggak konsisten, buang-buang uang, bakar-bakar Iya, uang. Iya, iya. Tapi kalau konsisten, tukang martabak, Iya. ya kan? Iya, konsisten. Sehari omsetnya 5 juta. Tukang sayur rumahnya gede banget. Tukang sayur, Bener. salut buat tukang sayur. Iya, konsisten deh. Banyak kan orang sayur tuh Jawa, Madura, Iya, Jawa, gitu. iya. Dia konsisten belasan tahun, sukses aja. Iya. Tukang martabak belasan tahun, sukses aja. Kalau nggak konsisten, ya repot. Oke. Dan mental juga harus dipupuk. Itu sih. Jadi lu harus konsisten aja. Ini sering salah orang mindset nih. Jangan dagang di sana, mahal bayar sewanya. Oh gitu. Kalau yang murah banyak. Iya. Lihat nih, tempat murah banyak, tapi tempat buat dagang yang mahal itu nggak ada. Ngerti nggak? Maksudnya gini nih, gua jelasin dikit ya. Agak ngeblank nih, gimana? Kalau tempat murah tuh banyak. Misalnya sebulan 300.000 nih, bayarnya bulanan tempat nih. Tapi lu jualannya di tengah hutan. Benar nggak? Benar. Atau di jalan yang kenceng. Kan banyak ya. Lapak-lapak, kios, ruko, Iya. murah, tapi nggak kompeten gitu. Maksudnya nggak bagus. Itu murah-murah. Tapi kalau tempat mahal, taruhlah sebulan 5 juta. Ya, sehari deh 5 juta. Di bandara misalnya. Oh yes. Tapi dalam sehari itu, lu jual bakso harga 100.000, habis tak? Habis stok lu sehari. Omset lu berapa sehari? Bisa 20 juta, berkepat cuma 5 juta. Itu masih ketutup. Terus lu buka misalnya di mall yang sepi, murah, mall yang rame, mahal. Kenapa? Ya karena emang rame, traffic. Ya. Jadi tempat lu nggak ada yang mahal. Ketutup juga ya, sebenarnya ada traffic ya. Jadi kalau lu buka usaha, mindset pertama jangan pernah berpikir ada tempat yang memang mahal. Kalau misalnya bagus tempatnya dan trafficnya tinggi, traffic itu maksudnya orang yang lalu lalangnya tinggi, sikat bro. Dan kita juga ada ya buat sewanya ya. Sewanya juga ada, itu sikat aja. Bayar sewa sehari 5 juta, ternyata di lu analisa, ini sehari bisa dapat 20 juta nih, sikat. Gitu. Kadang orang mental karena bayar sewanya mahal ya. Padahal bagus gitu. Harusnya lu udah jadi orang kaya tuh, kalau lu sikat karena mindset yang salah, diambil sama orang. Iya. Sama ini sih sebenarnya lebih ke mindset, tak beneran mindset cara kita berpikir. Karena kan mahalnya orang, kualitasnya orang itu dari mindset cara berpikir kita. Selama kita cara berpikir tetap positif, rendah hati, bisa ngelola emosi, insya Allah sukses bisa diambil sama kita deh. Penting mindset, terus baca buku ya. Wah, buku penting banget. Sekali beli buku deh ke toko buku, atau mungkin beli buku digital ya di online. Jangan baca-baca artikel gitu ya. Artikel boleh, cuman artikel itu bobotnya kurang dibandingin kita beli buku, entah itu buku digital atau buku beneran lu ke Gramet, ke toko buku ya. Karena lebih detail, lebih gokil, kita lebih masuk ke dalam cerita dari buku itu. Oke, itu teman-teman. Podcast saya dengan Zulkifli. Ya, sedikit aja. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih Bang Zul. Tapi tetap mau jadi host kan nanti kalau ada kesempatan ya. Sekarang. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.